Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Semoga semuanya sehat selalu. Ya, Baju pernah ngerayain ulang tahun nggak? Enggak, Dari kecil? dari kecil. Oh ya? Kok kita sama sih? Iya, ngerayain ulang tahun itu Sama paling dong. dirayain sama orang lain, kayak misalnya dikasih surprise party. Nah. Itu pun juga udah tua begini ya, udah tua Iya. gini ya. Waktu Aku dari juga kecil nggak pernah. Aku Kamu juga nggak pernah? Nggak. Serius nih? Seriously, my mother and my father both do not like those kind of celebrations, Celebration. Baju. Yes. Kalau emak bapak gua itu bukan karena nggak suka, tapi karena nggak tahu ada caranya gituan apaan itu gitu. Karena nilai-nilai yang diajarkan sama mama dan bapak itu seperti itu dari aku kecil gitu. Pun karena apa ya Mbak Ju, maknanya itu menurut aku ya, dari yang sekarang aku udah gede gini, menurut bapak dan mama hari-hari penting itu hanya tanggal gitu loh intinya. Jadi setiap hari itu kita butuh, Penting, gitu, setiap hari itu setiap hari penting, itu setiap hari itu penting. kita butuh untuk Berarti. mengingat, gitu, mengingat apa ya kita hidup di dunia ini ya karena ada tujuannya gitu loh. Jadi itu ya kita memang bermanfaat untuk orang lain intinya kayak gitulah. Jadi itu tuh bukan diingat di satu hari aja dalam satu tahun menurut Iya, bapak dan mama, tapi benar. setiap hari gitu diperbarui niatnya dan seterusnya gitu gitulah. Setelah aku besar ternyata aku baru tahu. Itu hampir kayak ini loh Din, kayak perayaan Valentine kan ada yang menyebutnya tanggal 14 Februari aja, terus ada bagian kubu yang kasih sayang kan setiap hari, nggak cuma 14 Februari aja Yes, gitu. same, sama. Kalau Mbak Juju, menurut Mbak Juju sendiri nih ya, is this kind of celebration important atau apa ya? Bukan penting juga tapi kayak yang bermakna atau itu tuh harus gitu dirayakan terus dikasih tahu ke orang-orang banyak, nah kayak gitu lah. Gimana menurut Mbak Juju sendiri pribadi gimana? Ini pribadi Iya, ya, benar-benar subjektif ya. personal, subjektif. Enggak. Ya, you know that I am an introvert person. Ya itu introvert itu Iya. ulang tahun aja kalau bisa nggak usah ada yang tahu. Ngapain juga sih orang tahu ulang tahun gue, kecuali mau ngasih kado ya sini ngasih aja, tapi nggak usah rame-rame, nggak usah apalagi Introvert ya. ngasih tahu orang gitu sampai tanggal lahir aja di hide. Dulu tuh sempet di Facebook dulu ya, waktu masih aktif-aktifnya di Facebook itu kan masih dibuka gitu tanggal lahirnya kapan, terus nanti orang-orang pada tahu tanggal lahirnya. Dan aku ngapain coba, aku terganggu banget dengan ucapan selamat ulang tahun. Oh iya. Terganggu banget. Kalau bisa aku mau menghilang dari situ karena nggak suka membaca. Ya itu nggak boleh ditiru ya, karena mereka itu baik. Iya, Mengucapkan mereka selamat, niatnya baik, dan ngasih doa juga kan. Itu karena akunya aja yang bermasalah ya, karena gitu. personal Mbak Juju itu yang introvert tadi gitu loh, hubungannya dengan itu maksudnya gitu. Nggak suka dengan keramaian apapun. Kalau aku seneng Baju, aku seneng diucapkan seperti itu. Aku yang nggak seneng selebrasinya, meskipun aku ekstrovert ya anaknya. Meskipun aku ya ambivert sih, aku emang ya bisa dua-duanya Tapi lebih ke gitu. ekstro. Tapi lebih ke ekstro gitu. Ya gitu. I do not like this ini Baju, apa ya, rame-ramenya terus habis gitu. Apalagi sekarang zaman sosial media, ada itu tuh, ya Allah, jangan kan gitu ya. Misalnya nih ya, kan aku sama teman-teman aku, kita sering kasih sesuatu gitu ya Baju, meskipun nggak di hari penting juga gitu. Nah, terus mereka nge-tag aku gitu ya, itu nggak aku repost Baju. Serius deh, I don't like that gitu, kayak yang apa ya, ya cukup aku sama teman-teman aku aja yang tahu gitu. Aku nggak perlu tell the world that we celebrate this atau we have this kind of celebration gitu. No gitu. Kalau aku pribadi gitu. Terus jahatnya aku lagi Din, ada anggota keluarga misalnya siapa gitu yang merayakan ulang tahun, aku kadang mengucapkan selamat, kadang enggak. Oh, kalau kadang aku pura-pura kadang-kadang ignorance, kadang-kadang enggak, pura-pura nggak tahu aja. Aku punya prinsip bahwa kalau saya mau mendoakan orang itu nggak perlu tahu saya mendoakan dia. Jadi kalau misalnya mengharapkan doa dari saya, ya saya doain, tapi bukan berarti saya menyampaikan doa saya gitu loh Din. Iya, Terserah orang mau bilangnya saya kelihatan kayak dingin atau apa, sama orang nggak ngucapin selamat, nggak ngasih doa, bukan itu
itu cinta. Iya, emang Mbak Jujunya aja modelnya kayak gitu. Tapi it doesn't mean Mbak Juju benci atau Mbak Juju nggak suka sama orang itu that gitu. I don't care. I care, but I don't like to say something gitu. You just don't like to show it gitu. Iya, betul. Karena memang datar aja sih aku tuh orangnya. Flat. Flat. Nggak kayak Cita tuh, boleh nyebut ya. Bergelombang. Iya, bergelombang. Berarti ini baju apa tuh namanya? Satu lagi yang bukan lace berarti. Nah, kayak gitu. Iya, bergelombang kayak bibirnya Suneo. Tapi ya Mbak Ju, kita tadi kan udah pendapat kita sendiri tuh kayak gitu ya. Orang-orang yang aku follow di sosial media pun yang di sekitar aku real life itu tuh banyak yang menyukai selebrasi seperti itu, yang ulang tahun tadi ya terutama gitu. Terus bukan berarti aku nggak suka ya, aku suka, aku ikut gitu. Tapi aku nggak update status dan kadang-kadang itu kayak teman-temanku, kok kamu kemarin datang tapi kamu nggak kelihatan di sana gitu. Iya karena emang aku nggak update aja gitu. Tapi aku ada. Ya gitu lah Mbak Ju. Emang masalah kalau misalnya nggak ngupdate? Enggak, maksudnya iya. Nah itu pertanyaan aku juga. Tapi maksud mereka tuh, aku nggak bisa lihat kamu karena kamu nggak update status gitu. Masalahnya hidup itu tidak tergantung dari status. Kalau aku sih gitu. Tapi ya karena kita emang sekarang hidup di zaman seperti ini gitu. Cuman ya itu sebenarnya siapa sih yang mulai perayaan ulang tahun kayak gitu-gitu tuh? Emang dari dulu ada ya? Dari dulu ada sih Mbak Jo. Dari dulu movies kita Hollywood itu kan emang ada perayaan-perayaan kayak gitu. Udah dulu banget. Aku pernah loh nih dapat surprise party, ya surprise dikasih kue tart, kasih lilin, kasih kado gitu pernah. Akunya nggak tahu ya, itu teman-teman aku sahabat banget. Dan itu belum lama karena memang sekarang tuh aku kerja bareng anak-anak milenial yang usianya belasan tahun di bawahku, tahu sendiri lah seperti apa mereka. I know your friends. Iya, dan mereka tuh ngasih surprise party dan tahu nggak ekspresinya apa? Nora. Terus mereka ngakak semua. Nora, kalian semua Nora. Ngapain sih pakai gini-ginian gitu. Tapi ujung-ujungnya aku berterima kasih dan makasih banget ternyata mereka begitu care, begitu peduli dan sayang banget sama aku sampai dibikinin dipesenin kue tart, ada lilinnya, ada kadonya itu. Ya ada itu lukisan itu apa sih itu yang foto itu karikatur itu. Dibikinin karikatur. Sama aku juga dikasih alat masak. Itu kalau alat masaknya aja Baju pasti suka. Iya pasti suka. Dan alat masaknya itu karena aku udah kode-kode deh yang sebelumnya. Oh iya, tapi kita ngomongin yang ini orang-orang yang suka selebrasi Mbak Ju. Selain Mbak Juju pernah dikasih surprise ya selebrasi tadi itu. Mbak Ju ada nggak teman Mbak Juju atau siapa gitu yang Mbak Juju temuin di real life atau di real life ada teman, ada keluarga yang kayak gitu. Jadi setiap anggota keluarganya yang ulang tahun itu pasti diposting lagi potong kue kayak lagi lilin kayak lagi dapet hadiah atau apa. Atau cuman misalnya terus surprise malam-malam jam 12 teng gitu nggak sih kayak gitu. Terus dibikinin caption panjang lebar kali tinggi kali diameter. Yes, that one. I really don't like that. Buat orang-orang yang nggak bisa nulis puisi dan nggak bisa menuangkan perasaan melalui tulisan itu. Itu takes time ya untuk beberapa orang it takes time dan saya sebenarnya menghargai banget sih orang-orang kayak gitu cuma aku nggak bisa kayak gitu doang. Kalau aku barusan kepikiran aja kalau misalnya yang nulis tadi itu ya aku suka ini kan aku suka nulis di Tumblr itu ya di yang air minum Tumblr ada pengatur suhunya. Nah aku suka nulis di Tumblr. Kalau misalnya nulis di sana Mbak Ju aku suka ini apa namanya apa sih bahasa Indonesia yang bukan tersirat. Nah, aku nulisnya itu tersirat. Jadi nggak langsung gitu. Misalnya aku lagi ngerasain apa, tapi aku nulisnya apa gitu. Padahal maksudnya ke situ gitu loh Mbak Ju. Atau misalnya aku lagi nulis ya surprise party gitu ya, atau aku lagi ulang tahun gitu. Nah, itu tuh aku bahasakan atau narasikan yang lain. Padahal maksudnya itu. Tetap paling di akhir kalimatnya aja. Thank you to myself apa-apa udah 27 tahun misalnya kayak gitu. Aku waktu itu umur 27 tahun nah kayak gitu Mbak Jo. Ya, nah itu berarti aku lagi ini nih lagi celebrate. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi
aku nulis gitu, aku juga update gitu sebenarnya anaknya, tapi aku nggak langsung gitu loh nulisnya gitu, karena aku nggak pingin orang tahu aja. Gitu. Kalau beberapa seleb itu ada ya influencer kayak Kim Kardashian, maksudnya Kardashian family itu ketika ulang tahun pasti semuanya dibikinin puisi, semuanya dikasih kata-kata indah. You are my favorite human in the world. I love you to the moon and back and moon again and back again gitu kadang-kadang. I love you apa namanya? To Pluto apa sih Venus gitu iya ada lah kayak sekalian gitu. I love you sampai akhirat gitu kan bisa juga. Ada coba sampai out frame aku ketawanya. Iya kayak gitu. Itu bikin kata-katanya luar biasa loh, pasti itu mikir banget dan setiap tahun kan harus beda, nggak boleh sama Din. Masa mau copy paste? Iya pasti itu lagi buka apa namanya buku-bukunya Rupi Kaur gitu-gitu baju yang puisi-puisi atau Paulo siapa namanya? Coelho. Iya Paulo Coelho gitu-gitu. Ada dan temenku juga ada yang suaminya ulang tahun, anaknya ulang tahun, pokoknya dibikinin seperti itu. Sama. Ya, they just want to share their happiness ya. Iya, aku sih positifnya di situ. Positifnya di situ dan ikut senang juga nontonnya. Tapi saya nggak melakukan itu doang. Aku juga ngucapin kalau aku deket ya, aku deket sama teman aku yang aku itu. Enggak. Aku ngucapin baju. Keluarga aja I really happy gitu. I'm happy gitu. I'm happy for you and your son gitu-gitulah gitu. Karena aku emang ngefans sama anaknya misalnya. Ada soalnya teman aku yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang temen aku, ya aku kenal cuma di sosial media aja. Itu palingan aku kadang-kadang aku kalau lihat ini anak suka update FOMO banget ya gitu. Apa itu FOMO tuh baju harus tahu singkatan anak gaul. FOMO tuh fear of missing out. Jadi tuh dia takut ketinggalan aja gitu. Karena trennya lagi sekarang kayak gini, jadi dia post yang kayak gini. Dia gitu. FOMO ya. FOMO gitu. Ada nih Mbak Jo, kalau misalnya udah nikah kan, terus kalau misalnya udah nikah pasti misalnya 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan dan seterusnya itu anniversary. Nah selebrasinya sekarang bukan ulang tahun lagi tapi anniversary gitu. Tapi anniversary itu nggak cuma orang nikah, Din, kayak pabrik juga ada anniversary. Benar, ulang tahun kantor gitu kan. Iya, terus abis gitu apa namanya jadian belum belum nikah juga anniversary ada baju. anniversary, kamu pernah? Enggak. Oh, dianya inget gitu terus aduh jadi inget masa lalu sialan. Enggak apa ya gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi inget terus aku emang iya pede amat gitu. Astagfirullah. Gitu-gitulah pokoknya. Geli aku. Terus kalau baju gimana cerita anniversary-nya? Iya, kalau anniversary itu buat orang menikah itu kadang nih ya, buat istri itu jadi ajang waktu yang tepat untuk morotin suami. Kenapa bisa gitu? Ya kan, ini anniversary kita loh, bentar lagi loh. Bunda lagi butuh ini loh, lagi butuh itu loh. Ya beliin gitu. Kan besok anniversary, beliin bunga, beliin ini, beliin ini. Ya benar. Iya sih, berarti itu bisa jadi ajang apa ya Mbak Ju buat kayak ya semakin mengeratkan mengingat lagi masa-masa indah getar-getar gitu. asmara. Iya, untuk menimbulkan gitu sensasi gitu. Ya semakin mengeratkan hubungan juga yang jelas. Ya teman aku nih udah nikahnya udah hampir 20 tahun kayaknya. Minta dibikinin candlelight dinner pokoknya kalau anniversary gitu. Mau maju suaminya? Mau. Mungkin karena suaminya punya background pendidikan US ya. Suaminya tuh 13 tahun di Amerika. Iya. Jadi dia udah paham dengan romantisme gitu kan. Iya, tahu. Laki-laki yang agak ke barat-baratan kan biasanya lebih romantis ya, kayak bukain pintu lah, bukain apa. Tergantung kepribadian juga sih meskipun ya Mbak Jo. Tapi nggak semuanya gitu, tapi dia ngerti lah kayak gitu-gitu ya Mbak Jo. Istrinya nuntut pengen kayak gitu, dibikinin lah gitu. Benar. Karena kalau misalnya di Indonesia budaya kita nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Iya, betul sekali. Nah terus selain anniversary nih Mbak Jo, terus kan habis anniversary kalau misalnya udah nikah hamil. Nah, hamil itu ntar ada
berapa bulan gitu ya Mbak Jo, terus sampai ke 7 bulanan kalau di tempatku nah bikin kalau misalnya rujak. iya kalau misalnya kita mah adat Jawa gitu Iya. juga ada 7 bulanan Mbak Jo Bikin sama. rujak ya. Ada yang 4 bulanan juga. Oh iya benar, ada selamatan bahasa Jawanya. Gak semua gitu. 7 bulan yang dirayain. Benar, yang 4 bulan tuh kayak apa ruhnya itu dimasukin gitu, jadi itu didoakan gitu. Kalau itu beda lagi sih ya Mbak Ju, itu hubungannya sama adat gitu dan Iya, kepercayaan gitu, dan agama juga sih ada gitu. Tapi kalau yang kita omong ini selebrasi yang untuk ditahu sama orang banyak gitu. Diinformasikan, dikabarkan. Di apa lagi, Din? Ditunjukkan gitu maksudnya. Terus kalau misalnya udah hamil gitu kan, terus kan melahirkan nih gitu. Anaknya belum ulang tahun Mbak Ju 1 tahun, tapi happy 5 months old gitu. Happy 7 months old. Happy 10 months old gitu. Iya loh. Itu orang-orang romantis loh kayak gitu, Din. Buat orang yang cueknya luar biasa ya, walah yang penting kamu sehat udah. Iya sih Mbak Ju. Tapi aku takut loh, ntar aku ngomong kayak gini, ntar aku punya anak. Kayak gitu juga ntar. Palingan aku tulis di tabler sih aku. Palingan ya, nggak tahu lagi. Nggak ada yang baca tapi. Nggak ada. Ya aku seneng Mbak Ju. Alhamdulillah, serius gitu. Banyak yang baca. Aku seneng nggak ada yang baca gitu loh. Kamu seneng nggak ada yang baca? Iya gitu. Kamu nggak butuh apresiasi apapun ya, cuma pengen menyampaikan aja. Karena itu media aku sih, aku pikir ya gitu. Biar aku nggak stres aja, atau aku punya media banyak untuk menyalurkan emosi-emosi aku gitu. Betul. Ya sebenarnya nggak salah juga kalau mau happy months old atau ada baby shower gitu ya, karena memang iya benar. Kalau memang happy ya udah. Iya. Jalanin aja gitu. Benar, dan kalau misalnya memang selain happy, ya kedua dananya uangnya ada. Nah, budgetnya ada gitu, dan itu bukan untuk FOMO. Jangan dipaksa-paksain, gitu. nggak ada budgetnya sampai ngutang-ngutang sana sini. Mbak Ju ada nih pengalaman kayak gitu ya Mbak Ju? Iya, setahu aku sih ada beberapa teman Mbak Juju. Bukan teman saya, teman antah berantah ya, nggak tahu di mana. Di sosmed kali ya gitu, Mbak Ju pernah lihat. Iya, yang pinjem duit itu cuma karena pengen ngerayain ulang tahun anaknya sampai rela pinjem duit. Itu penting nggak kayak gitu? Nah, buat saya dan Mbak Juju pribadi tidak ya Mbak Ju. Mungkin buat orang lain penting kayak gitu. Karena acara ulang tahun anak itu penting banget gitu. Jadi sampai ngutang-ngutang pun nggak apa-apa, mikirnya seperti itu. Kalau buat kita, buat saya terutama ya, Mbak Mirauh gitu, saya juga. Ngutang itu untuk hal-hal yang mungkin akan menghasilkan profit. Buat beli rumah gitu mungkin boleh aja ngutang, bukan mobil ya, mobil nggak menghasilkan profit ya, rumah tanah gitu kan, atau buat modal usaha, buka warung misalnya, buka toko jilbab dan sebagainya. Jadi jelas mau bayar utangnya pakai apa, pakai keuntungan dari bisnisnya itu, ada duitnya muter. Kayak gitu. Baju kan kita tadi udah ngomongin yang kita nggak ngerayain lah segala macam, kita kurang suka selebrasi yang seperti itu gitu. Tapi Mbak Juju sendiri pernah nggak merayakan sesuatu, atau ya meskipun syukuran kecil-kecilan kayak gitu? Sering, Din. Sering ya? Ya sejak punya anak. Ya. Karena lebih ke masalah bersyukur, sama kayak yang ibu-ibu yang lain kan bersyukur, tapi nggak setiap tahun ya, mohon maaf ya, nggak setiap tahun. Mohon maafnya kelibatan 5 kayaknya. Oh ada hitungannya berarti ya, oke gitu. Enggak sih, pertama kali ngerayain ulang tahun anak saya tuh ulang tahun ketiga. Oh ya. Ketiga itu karena bersyukur banget, dan di rumah nenek. Di kampung itu karena mau berbagi sama anak-anak di sekeliling rumah emakku yang di bawah ya secara ekonomi mereka kurang beruntung. Tujuannya karena itu, bukan berbagi. Bukan karena mau ikut tren ngerayain ulang tahun anak atau apa. Satu, bersyukur. Dua, karena mau berbagi dengan anak-anak sekitar. Kan di sana
dikasih kue sepotong aja mereka udah happy banget, dikasih Iya, ciki-cikian snack gitu kan, gitu. snack, ada susu yang Iya, susu yang bantal biasanya apalah iya gitu apa kan. namanya diplastikin buat ulang tahun itu Iya, nggak sih? Iya. itu karena mau berbagi aja. Itu Iya, 3 iya. tahun, terus 5 tahun juga pernah di apa di kotaku sebelumnya itu juga saya anti mainstream din. Kalau yang lain itu anaknya ulang tahun dirayainnya di McD Oh misalnya, ya. ngundang badut atau yang lain, itu aku enggak, cuma aku bikinin kue ulang tahun sendiri. Oh iya. Terus Rainbow cake bukan sih dulu? Iya. Aku inget berarti. Terus. Terus teman-teman anakku tuh kumpul. Iya. Saya gelarin daun pisang memanjang di lantai. Aku ingat yang itu. Bancaan di situ. Iya, bahasa Jawanya bancaan. Bancaan. Soalnya dulu tuh lagi nge-hype banget rainbow cake nggak sih baju? Iya, yang warna-warni Iya. itu. Tapi makannya tuh bancaannya itu dipakai daun pisang yang daun memanjang pisang yang gitu. sama-sama Terus gitu, ngeriung hadap-hadapan gitu, gitu. Makannya bareng-bareng gitu. Itu seru banget. Jadi nggak di McD atau di tempat yang mewah-mewah kayak gitu. Iya benar-benar. Nggak diposting juga. Ya mungkin karena nggak ada duit kali ya Din ya. Kalau Enggak, ya. iya maksudnya nggak diposting juga nggak sih baju? Enggak, Iya gitu. Nggak diposting. Padahal zaman itu juga udah Facebook kan, udah ada. maksudnya Instagram juga udah ada. Udah ada ya, Udah sosial ada. media udah on waktu itu. Nah, kalau aku mau ceritanya, aku pernah juga Mbak Jo Iya. merayakan. Tapi tuh sama kayak Mbak Juju gitu. Aku ingatnya tuh momen wisuda gitu. Jadi zaman aku dulu itu tuh anak-anak itu udah meskipun nggak yang nge-hype nge-hype sekarang Instagram apa-apa kayak gitu kan. Itu tuh udah zamannya kalau misalnya wisuda atau apa gitu terus kan makan-makan bareng tuh kan baju sama teman-teman, terus diposting sama bapak ibunya juga sama keluarganya segala macam, kasih bunga, nah kayak gitu kan. Mama sama bapak buru-buru bawa bunga baju. Ya Allah, aku sama mama sama bapak tuh dikasih bunga yang teman aku ngasih gitu ke mama sama bapak, terus mama bapak ngasih ke aku. Nah aku kan dapat juga dari teman aku, berarti ini bunganya dari teman aku sebenarnya kayak gitu loh. Dari mama papa. Gitu. Ya hal-hal kecil kayak gitu aja, itu tuh enggak gitu loh baju dari orang tua aku tuh nggak ngajarin seperti itu intinya gitu. Terus kita makan-makannya waktu itu juga nggak yang sama kayak teman-teman aku di mana restoran segala macam apa gitu baju di warung ini sederhana gitu. Terus itu kita makan dan itu teman aku cuma 5 apa ya kalau nggak 6 gitu. Dan biasanya itu lebih hangat kan, lebih intimate. Iya, dan mama sama bapak kenal sama teman-teman aku ini. Teman-teman aku juga kenal sama orang tua aku kayak gitu sih. Terus iya ada lagi cerita teman aku satu lagi Mbak Jo. Iya. Yang tentang repost tadi gitu. Jadi dia tuh sampai bilangnya gini, sorry ya, aku nggak apa-apa kamu semuanya nge-repost apa yang kita udah berbagi ini gitu ya. Kan biasanya kan diposting, makasih kadonya segala macam sambil di-tag gitu kan baju. Atau kalau misalnya pas ngasih kadonya atau ngasih apanya itu sampai di videoin gitu kan baju, terus buat diposting gitu. Diposting di medsos. Sama temen aku bilang maaf ya, aku nggak nge-repost gitu atau aku nggak nge-repost itu tadi ya. Bukan karena apa-apa, I know you love me, I know you know I love you, and that's enough gitu. Jadi nggak harus merepost juga. Itu terjadi sama aku juga kalau arisan Din. Oh iya. Dulu ya. Arisan sama ibu-ibu yang lain itu rame kan di foto-foto segala macam, yang lainnya tuh udah ngetek-ngetekin, udah upload. Aku nggak ngupload dan aku minta maaf. Aku bukan berarti nggak sayang sama kalian, tapi saya memang nggak begitu berbagi kehidupan pribadi saya di medsos. Tak jelasin kayak gitu. Dan untungnya mereka juga paham sih, udah tahu karakternya kayak gitu. Benar. Iya Mbak Jo. Dan aku setuju banget sama teman aku yang tadi gitu, karena aku pribadi juga seperti itu gitu, meskipun anak ekstrovert juga. Oke, kayaknya seru banget cukup ya. Iya, kita udah ngomongnya kemana-mana baju tentang celebration. Iya, jadi intinya teman-teman silakan gitu. Diselebrasikan. Iya, diselebrasikan. Ulang tahun pakai puisi-puisi, pakai surprise sweet party gitu. Itu that's so sweet of you aja gitu sebenarnya. Dan kita juga sangat menghargai itu, apalagi kalau kita dikasih surprise. Oh, we love it. Iya, kayak gitu sih. Cuman emang kita sendiri aja, kita aneh, pribadi kita yang aneh. Sama kayak orang pada umumnya gitu aja. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.